Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sore hari ini kami hendak belajar firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan juga firman Tuhan yang hendak disampaikan, urapilah hamba-Mu, pakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di sore hari ini terambil dalam Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, dan disambung dengan Matius pasal 13 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Lembaga Indonesia memberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian jauh firman Allah. Yesus berkata, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matius pasal 13 ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengajar orang banyak yang datang kepadanya. Saudara, Yesus menjadi tokoh utama ketika berkhotbah kepada kaum sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Pelayanan Tuhan Yesus yang tak kenal lelah telah membawanya untuk menjangkau lebih banyak lagi orang-orang Yahudi untuk diselamatkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus melayani Bapaknya dari pagi sampai malam. Dan ini sangat jelas terlihat di dalam ayat yang pertama, saudara, dalam pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Saudara perhatikan baik, ayat yang pertama berkata demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Saudara-saudara, kemungkinan besar menunjukkan bahwa Yesus berada di tepi danau di waktu pagi hari. Saudara, pada pagi hari orang-orang dari berbagai tempat akan berkumpul di tepi danau itu untuk menunggu para nelayan yang pulang dari memancing atau menjala ikan. Kemudian para nelayan itu akan menjual hasil tangkapannya kepada mereka, atau juga para pembeli akan membeli hasil tangkapan para nelayan tersebut. Dan hal ini saudara pasti akan sangat ramai ketika orang datang dan berkumpul di tepi danau tersebut. Saudara, Yesus yang menjadi sosok dan pusat perhatian banyak orang
pada waktu itu tidak bisa bersembunyi dari khalayak ramai. Yesus yang ketika berdiri di tepi danau, saudara, langsung mendapatkan perhatian dari orang banyak, dan orang-orang yang ada di situ langsung mengenal dia, dan mereka datang kepadanya mengerumuni Yesus, saudara. Kemudian Yesus berkhotbah kepada mereka di tepi danau tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pagi, siang, malam Yesus harus mengajar dan berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Saudara, pokok khotbah Yesus dalam bagian ini adalah menyampaikan khotbahnya dalam bentuk perumpamaan atau perbandingan agar orang-orang Yahudi, saudara, dapat mengerti. Kemudian mereka dapat menanggapinya dengan baik. Kemudian mereka percaya kepada Yesus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkhotbah dengan menggunakan perumpamaan, saudara. Yang dikatakan di dalam bagian ini perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus menyadari bahwa orang-orang yang hadir ketika dia berkhotbah, saudara, mereka adalah orang-orang yang belum mengerti apapun. Mereka berbeda dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya, saudara, berkata kepada Yesus, ya, mereka berkata kepadanya, ya, mereka berkata demikian. Engkau berkata-kata, ketika murid-muridnya berkata, mengapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan? Kemudian Yesus menjawab mereka, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat yang ke-11 menjelaskan demikian, jawab Yesus kepada mereka, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, Yesus mau mengatakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang mengerumuni Yesus. Di dalam ayat yang kedua di situ, saudara, dikatakan demikian, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang belum mengerti apa-apa, saudara, ya. Adalah orang-orang yang belum bisa mengerti apa yang disampaikan, apa yang diutarakan, ya, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang perlu diajar. Mereka adalah orang-orang yang seperti bayi rohani yang membutuhkan pengajaran, yang membutuhkan pendidikan, yang membutuhkan arahan, saudara. Nah, itulah sebabnya Yesus mengajarkan orang-orang yang hadir pada waktu itu, dan termasuk engkau dan saya saat ini, lewat perumpamaan seorang penabur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 tipe orang yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam khotbahnya ketika orang-orang menanggapi firman Tuhan. Dan di sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama sehingga kita mengetahui tipe seperti apakah kita ketika mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah seperti apakah tipe orang yang menanggapi firman Tuhan? Di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada 4 tipe orang yang menanggapi firman. Tipe pertama adalah orang yang tidak mengerti firman kemudian dirampas oleh iblis. Jadi orang itu dengar firman Tuhan, kemudian dia tidak mengerti firman, akhirnya firman Tuhan itu dirampas oleh iblis. Nah, Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak yang hadir di pinggir danau. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian perumpamaan atau perbandingan tersebut dijelaskan, saudara, di dalam ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, dan datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu. Nah, saudara, penjelasan ini cukup jelas menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan dewasa ini, bahwa ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan kemudian tidak mengerti firman tersebut, saudara. Mengapa demikian? Karena mereka tidak datang dengan keinginan untuk menjadi lebih baik. Seperti tanah di pinggir jalan yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditaburi benih. Mereka juga, saudara, tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan.
Semuanya hanya masuk telinga kiri, kemudian keluar telinga kanan, tanpa meninggalkan kesan apa-apa. Saudara, ini adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan dan tidak menggenggamnya erat-erat. Mereka hanya ingin sesuatu yang menyenangkan telinga mereka, dan bukan dengan hati terbuka menerima semua firman Tuhan yang disampaikan. Kata yang ditekankan Kristus ini adalah tidak mengerti. Saudara, tidak mengerti di sini adalah orang yang tidak memberikan tanggapan terhadap firman Tuhan. Masa bodoh dengan firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh, saudara, mendengarkan firman Tuhan, menanggapi firman Tuhan, sehingga pada akhirnya si jahat datang, dan secara pribadi maupun juga anak buahnya, dia segera mengambil, saudara, merampasnya, sehingga pada akhirnya semuanya tidak ada kesan rohani apapun. Nah, Bapak Ibu yang kekasih oleh Tuhan, seperti halnya iblis adalah pembunuh jiwa, demikian pula halnya ia adalah pencuri khotbah, dan ia pasti akan merampas firman dari kita. Ini tipe pertama, saudara. Orang yang dengar firman, kemudian tidak mengerti firman, kemudian iblis datang dan merampas. Tipe kedua, saudara, adalah orang yang mendengar, dia segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar, kemudian tidak tahan sebentar, saudara. Ya, jadi orang yang mendengar, dia segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Nah, Bapak Ibu yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tipe orang yang kedua adalah orang yang mendengar, ya, kemudian dia segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja, saudara. Mungkin hal ini lebih baik dari tipe pertama, tapi masih sangat kurang, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kekasih oleh Tuhan, berapa banyak orang yang berbuat demikian? Mereka, saudara, dengan penuh keseriusan menerima firman Allah dengan begitu luar biasa, dengan gempita, dengan sukacita, karena firman itu telah memberi semangat kepada mereka, saudara. Tetapi sayang, seribu sayang, firman itu tidak berakar. Nah, saudara, orang seperti ini adalah pendengar yang berpikiran dangkal dan emosional. Dia segera menerima firman itu, saudara, dengan gembira, dengan sukacita, ya. Tetapi ketika kesusahan atau penderitaan datang melanda hidupnya, maka ia tidak akan bertahan menghadapinya, sebab firman itu tidak berakar. Saudara yang diberkati Tuhan, tipe seperti ini banyak kita jumpai. Ketika seseorang dikecewakan, ketika kesulitan ekonomi terjadi, ketika sakit penyakit menerpa hidup kita, ketika kebutuhan atau biaya pengobatan kita sangat butuhkan, ketika tekanan mental karena penderitaan, saudara, semuanya ini kerap kali membuat kita goyah dan kita tidak kuat menghadapinya. Belum lagi kalau ada pergumulan-pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pergumulan iman kita, persoalan-persoalan yang menindih hidup kita, saudara. Kalau kita tidak kuat, maka kita mudah goyah, dan pada akhirnya, saudara, kita kalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berakibat pada iman kita rapuh, dan pada akhirnya kita mengambil langkah atau jalan yang salah dan bertindak di luar kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, apabila kita tidak memiliki dasar dan pijakan yang kuat, maka meskipun kita telah membuat suatu pengakuan iman, kita tidak punya harapan untuk bertahan. Orang yang tidak berakar, saudara, ya, akan bertahan sebentar saja. Nah, demikian pula halnya kita. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih oleh Tuhan, tipe kedua adalah orang yang mendengar firman, dia segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar, hanya tahan sebentar saja. Kemudian tipe yang ketiga, saudara, ya, tipe orang yang menanggapi firman Tuhan adalah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih yang lain, ya,
yaitu ilalang atau saudara duri-duri yang muncul itu dari dalam tanah, gitu ya, muncul dari dalam tanah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semak-semak duri ini akan mengancam kehidupan iman kita, ya, karena sangat jelas di situ dikatakan ayat yang ke-22, saudara, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran dunia di sini adalah duri-duri yang menghimpit benih yang baik. Perhatikanlah, kekhawatiran dunia merupakan hambatan-hambatan besar bagi kita untuk mendapatkan keuntungan dari firman Allah dan untuk maju dalam beribadah. Kekhawatiran itu memakan habis semangat jiwa yang seharusnya dikerahkan pada perkara-perkara ilahi. Kekhawatiran itu mengalihkan kita dari kewajiban kita dan membuat kita tangguh dalam melaksanakannya, dan akan mendatangkan akibat yang sangat jahat kepada kita nantinya. Ia memadamkan pijar-pijar perasaan yang baik serta memutuskan tali-tali tekad yang kuat. Orang yang khawatir akan mengabaikan satu-satunya yang sangat penting di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kekhawatiran dunia. Kalau kita khawatir atau kekhawatiran dunia melanda hidup kita, maka itu akan menghilangkan semangat dan gairah hidup iman kita di dalam Tuhan. Kemudian saudara, tipu daya kekayaan, saudara. Orang yang dengan perhatian penuh dan ketekunan mereka telah menghasilkan banyak harta, tampaknya sudah mengatasi bahaya yang muncul dari kekhawatiran itu. Sementara itu, mereka terus menjadi pendengar-pendengar firman. Akan tetapi saudara, mereka sebenarnya masih berada di dalam jerat. Saudara bisa baca Yeremia pasal 5 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, saudara. Perhatikan, bukan kekayaan, saudara, melainkan tipu daya kekayaan yang membawa kejahatan. Nah, kekayaan itu tidak dikatakan menipu, kecuali kalau kita menaruh kepercayaan kita di dalamnya dan membangkitkan harapan-harapan kita darinya. Inilah yang menghimpit benih yang baik. Kesetiaan yang terbagi menghambat pertumbuhan iman. Sekali lagi, bahwa kesetiaan yang terbagi menghambat pertumbuhan iman kita. Di satu sisi kita setia kepada Allah, tapi di pihak lain, saudara, kita setia kepada kekayaan, atau kita lebih mengutamakan kekayaan, atau kita lebih, saudara, ya, khawatir di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah tipe yang kedua ini menjadi perenungan bagi kita, saudara, bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kemudian saudara yang keempat, tipe yang keempat adalah orang yang mendengar, mengerti, dan berbuah. Saudara-saudara, hal yang membedakan tanah yang baik dengan jenis lainnya hanyalah satu kata, yaitu buah. Dengan inilah orang Kristen dibedakan dari orang-orang munafik, yaitu bahwa mereka berbuah banyak, dan demikian mereka adalah murid-murid Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-8 berkata demikian. Yohanes 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tipe keempat ini menunjukkan bahwa ada pendengar-pendengar yang cerdas. Mereka mendengar firman itu dan mengerti. Mereka mengerti firman itu seperti pedagang mengerti barang dagangannya, saudara. Allah dalam firman-Nya berurusan dengan manusia sebagai manusia, dengan cara masuk akal atau yang bisa dipikirkan dengan cara yang masuk akal budi. Pendengar yang berbuah membuktikan bahwa mereka mendengar firman Tuhan dengan baik. Saudara, di antara orang-orang Kristen yang berbuah, sebagian berbuah lebih banyak dari yang lain. Walaupun anugerahnya sama-sama benar, namun ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Murid-murid Kristus tidak semua duduk di kelas yang sama. Mereka harus mengarahkan tujuan untuk mencapai tingkatan yang tertinggi, untuk menghasilkan 100 kali lipat dan berbuah banyak di dalam pekerjaan Tuhan.
tanah yang baik dan buahnya benar-benar, hatinya jujur dan hidupnya sesuai dengannya. Maka orang yang menghasilkan buah 30 kali lipat pun akan diterima dengan senang hati oleh Allah. Dan ini merupakan buah yang melimpah bagi mereka, sebab kita berada di bawah kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, dari keempat tipe orang yang menanggapi firman Tuhan, pertanyaannya adalah, termasuk di tipe manakah kita? Atau termasuk tipe orang seperti apakah kita? Apakah di pertama, ya, orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti firman, kemudian iblis datang dan merampasnya? Atau kita ada di tipe yang kedua, yaitu orang yang mendengar firman, segera menerimanya dengan sukacita, dengan gembira, tapi tidak berakar, tahan sebentar saja. Itu belum cukup, saudara. Ataukah kita berada di tipe yang ketiga, saudara? Orang yang mendengar firman, kemudian kekhawatiran datang melanda hidup kita, tipu daya datang menghimpit firman itu, sehingga tapi yang keempat, saudara, tipe yang keempat adalah orang yang mau mendengar, kemudian mengerti dan berbuah. Ada di mana kita? Tipe seperti apa kita? Yang pertama kah? Kedua kah? Ketiga kah? Atau keempat? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Meteraikan firman Allah ini bagi kami. Dan biar firman ini terus meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami menjadi pendengar firman, kemudian kami boleh berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati keluarga rumah tangga mereka, anak-anak mereka, berkati semua pekerjaan jemaat. Berkati ya Tuhan setiap mereka yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin.